kelas ini, kelas itu, kelas ini, kelas itu kan bisa dibagi-bagi. Setiap gantangan kan banyak kelasnya. Nah, ini ada lagi nih tambahan. Nah, kayak kemarin apa? Tambahan. Nah, kayak kemarin apa punya bibit cemerlang untuk anniversary atau event nasional itu gantangan TR rujukan itu jangan terlalu banyak kelasnya. Iya, jadi gini, saya pernah nulis di PTI. Maksud saya gini, saya mengusulkan ke depannya ya. Nah, ke depannya. Jadi saya tuliskan langkah ke depan, judulnya langkah ke depan. Maksud saya kalau untuk lakberan tingkat komunitas, terus tingkat apa, itu bebas aja karena kan kita perlu melatih burung. Jadi mau kelas 500, mau kelas 800, mau kelas 1000 silakan. Tapi pada saat event itu benar-benar tingkatannya komunitas ketemu komunitas, misalnya setingkat anniversary itu kan udah mengundang komunitas, itu distandarkan. Misalnya kesepakatan aja main 1500, main 2000 lost point. Jadi nanti semua punya burung tuh komunitas tahu, oh nih main ini. Nah, kecuali ada tingkatan 800 misalnya, itu silakan di lakberan. Jadi kalau udah main ke tingkat yang lebih tinggi lagi, minimal burung-burung standar yang udah main di sana. Oh, berarti intinya begini, Om Bro, sedulur Terucuk Mania semua. Masuknya Abah untuk pembagian kelas terucukan itu bukan semua gantangan terucukan, enggak, tapi dibaginya seperti ini. Di saat event latber atau latpresan itu untuk gantangan sendiri, misalnya bebas. Nah, misalnya seperti ini, TMJ punya gantangan, orang taunya kan di turna BC. Nah, orang kan di situ pengennya inilah kelas itulah, kelas inilah, kelas itu. Nah, seperti TMJ sendiri atau turna sendiri itu ya membebaskan seperti apa? Mau main batasan poin misalnya 500, 1000, 800, 1500, 2000 atau lost point itu bebas. Itu untuk kelas latber dan latpres. Ya kan? Nah, maunya Abah atau idenya Abah untuk event yang berikutnya atau kelas berikutnya, untuk gantangan terucukan itu kelas yang lebih tinggi itu lagi kan, misalnya anniversary sebuah komunitas, misalnya anniversary TMJ itu kan mengundang komunitas itu kan mengundang. Nah, seenggak-enggaknya itu kan mengundang komunitas lain, misalnya dari luar Jakarta, nah misalnya dari Tegal atau dari Cirebon atau dari mana, ya kan. Apalagi bahkan kayak TMJ sendiri itu kan pernah membuka anniversary, pernah menggelar anniversary itu meriah mewah, sampai Jogja, Semarang semuanya hadir, Kendal. Ya kan, Deren sendiri juga datang ke situ waktu itu. Nah, itu waktu itu juga belum ada batasan poin ya, Bah? Belum ada. Nah, jadi di situ cuman main bebas lost point ini itu, cuman waktu itu penilaian masih standarisasi ya. Standar. Jadi ngecuk, ngerol, ngeropel, ngikluk masih dapat. Nah, kalau untuk sekarang kan gantangan terucukan itu kan udah ada perbedaannya, udah pada perbandingannya. Nah, idenya Abah itu untuk latberan, latpresan di gantangan pribadi atau gantangan sendiri, di gantangan komunitas yang atas nama komunitas, nggak masalah lah, nggak masalah ada batasan poin 500, 800, 1000, 1500 atau lost point itu nggak masalah. Tapi untuk event anniversary seperti yang akan datang nih, jangan lupa buat teman-teman Terucuk Mania, itu tanggal 21 Maret
anniversary TRT Trucuk Kropel Tangerang, itu korwil dari KTMB Banten. Nah itu yang digelar di Gantangan Pelangi, Pasar Kemis. Jadi gini Om, barangkali ya pemahamannya saya nulis kan kadang-kadang kata-kata itu susah dimaknai. Nah. Jadi maksud saya langkah ke depan, kita berpikir langkah ke depan. Maksud saya gini, burung kalau lakberan menang itu kan kita tahu nominalnya harga segini. Tapi kalau udah main di luar kota, di komunitas anniversary main, itu kan harga burung udah beda Om. Harga burung juga beda. Udah naik, karena itu udah ketemu dengan kompetisi lain. Tapi kalau di burung main walaupun di anniversary main di kelas bawah di 800. Sini gitu kan. Tingkatannya masih beda. Tapi kalau maksud saya, kalau udah main di lintas daerah, standarisasi aja. Apakah 1.500 gitu kan, atau 2.000 atau lost point, 3 kelas. 3 kelas. Jadi orang-orang teman-teman tuh udah bawa burung, udah tahu. Oh, di sana main 3 burung. Jadi burungnya disiapin gitu loh. Nah, kalau udah menang itu burung kelasnya udah beda gitu loh. Jadi harga burung naik, ke depannya juga burung juga udah teruji. Kalau lakberan silakan aja, kita antara lakberan mau kelas 500, 800, mau 1000, nggak masalah. Tapi kalau untuk tingkat yang udah resmi gitu kan, itu yang keinginan saya. Jadi biar dipahami sama teman-teman mania, bukan berarti batasan poin dihilangin, tidak. Hanya maksud saya standar gitu loh. Misalnya Jakarta mengadakan acara, yaitu yang kelasnya mungkin 3 kelas atau 4 kelas aja yang diadain. Jadi seperti acara Kopdar PKTSD kemarin itu ya. Nah itu kepinginannya Abah waktu itu untuk saat ini tuh berarti cukup 3 kelas saja. Ya 3 atau 4 kelas terserah, nanti tergantung bukan. Jangan jadi gini loh Om. Pada saat main di 1.500 atau di 1.000, saya bawain 1.000. Tapi pada saat itu over. Lewat batas poin. Berarti kan saya yakin, oh ini main bisa di 1.500, kita naik gitu loh. Tapi kalau batasannya terlalu banyak, batasan poin burung terlalu banyak, kita nggak bisa dongkrak ini burung juga gitu loh. Jadi maksudnya kita kan pengen main di tingkat yang lebih lebih bagus lagi lah. Kayak gitu kan, burung kita tuh jadi ada harganya gitu. Jadi maaf, contoh kasus seperti ginilah, burung siapa sih yang nggak kenal Ken Arok misalnya, karena udah melintas daerah. Kan orang asosiasinya Ken Arok burungnya si ini, terus burungnya Ronggolawe, burungnya si siapa, si Pendos. Pada saat nyebut burung ini dia udah tahu, karena di daerah manapun udah menang. Jadi image itu yang penting. Makanya saya bilang next ke depannya, langkah ke depan, bukan saat ini harus dirombak. Misalnya maaf contoh, barangkali Cangon tidak sekaliber mereka, tapi kalau orang bilang Cangon, orang tahu oh itu burungnya Abah kan gitu. Misalnya terus ada, saya nggak begitu hafal, ada yang namanya ucok di daerah Banten sana, terus di daerah mana Jawa sana ada burung apa. Jadi pada saat disebut nama burung orangnya itu, orang udah tahu oh burungnya siapa. Itu yang saya bilang next ke depannya, langkah ke depannya itu supaya kualitas burung benar-benar terjaga. Berarti untuk peningkatan dari pemula sampai batasan poin sampai lost point itu membuktikan gitu, membuktikan bahwa itu burung-burung benar-benar berkualitas gitu kan. Seandainya sebuah burung, seekor burung yang udah berkualitas main di bawah, atau yang misalnya biasanya main di lost point aja sampai poinnya sampai meluber-luber, nyampe nggak terhitung lagi misalnya, kok tahu-tahu tiba-tiba main di batasan poin. Nah itu kayaknya kan orang juga kemungkinan yang punya minder atau gimana ya kan. Misalnya burung ini biasanya main lost point juara 1, juara 2, juara 3, tahu-tahu main di batas poin 500 atau 800 atau 1000 atau 1500. Jadi dengan begitu kita ada semangat untuk mencetak burung. Bukan berarti burung satu itu main semua kelas. Benar. Jadi kalau saya ini tujuan ya, maksudnya saya klarifikasi biar teman-teman paham bahwa kenapa saya nulis dibatasi kelas itu bukan berarti dihilangkan.
untuk acara-acara tingkatnya mungkin daerah gitu kan, pusat, itu harus ada kelas yang standar. Jadi kalau memang kita standarisasi misalnya main di 1.500, 3.000 lost point misalnya, ini itu tergantung kesepakatan nanti. Jadi burung itu benar-benar naik. Oh, udah main di mana nih? Ini burung di anniversary KTT misalnya, di anniversary TNJ misalnya, atau di anniversary di Semarang misalnya. Burung Jakarta main di anniversary Semarang, menang juara 2. Harga itu udah lain, harga burung itu kalau udah main di Semarang atau orang Semarang main di Jakarta menang, itu bisa di atas jut-jut kan. Nah kalau sekarang lakberan nih, sekelas Cak Angon cuma main di lakberan, walaupun juara 1.500 poin, orang masih nganggap itu burung 500.000 sampai 1 juta. Bener Pak. Nah pengalaman itu juga saya ke sana. Jadi kita ngerawat burung bukan karena dipandang mewah atau tidak, tapi harga itu akan mengikuti apa yang kita ini. Itu loh maksud saya. Jadi burung mewah pun kalau mainnya cuma di batas poin itu juga nggak dikenal orang. Iya. Sekarang pemain bola bagus kalau cuma antara kampung. nggak kenal orang. Tapi pada saat dia udah main udah tingkatnya daerah, masuk di TV, orang kan tahu. Nah, benar. Nomor 11 itu pemain bola, nomor 11 namanya ini. Oh, benar. Sama juga burung ini nama siapa? Oh, pemilik ini. Gini Om, ini satu contoh ya, maaf. Saya berkisah lagi bahwa nama itu mahal Om di media. Di dunia sosial itu nama itu mahal, jutaan orang berani beli. Sekarang satu contoh, ada orang berani burung darah beli 1 miliar. Logikanya nggak masuk di otak kita, 1 miliar. Tapi dengan dia beli 1 miliar, nama dia kenal di Indonesia. Itu mahal nama Om. Itu yang saya bilang, naik ke depannya mari kita berpikir. Dari burung bahan yang kita rawat menjadi burung juara tingkatnya daerah dan nasional, itu luar biasa kebanggaannya. Orang akan kenal selamanya. Sampai yang kenal ninja perak. Benar. Iya, benar. Saya nggak tahu siapa pemiliknya, tapi itu melegenda. Ini yang saya tahu aja ya. Banyak burung-burung lain yang melegenda. Siapa pemiliknya orang udah tahu. Padahal waktu itu juga media itu juga sebenarnya media terujukan itu berani nongol baru-baru sekarang itu ya Pak. Dahulunya itu ya ada kan media burung, media kicau yang mungkin udah banyak berkembang di Indonesia, cuman ya ninja perak itu, terujukan ninja perak itu belum se-booming yang sekarang. Apalagi karena kemarin tuh ninja perak itu ada problem dari pokoknya nggak usah dibahas lah. Pokoknya intinya nama burung itu melegenda karena apa, satu yang merawatnya, kedua pemiliknya atau yang membeli. Ini yang saya tahu, jadi saya tidak menceritakan aib ya, tapi yang saya tahu seperti Ken Arok itu perawat pertamanya adalah Pak Kedip. Dibio Sudarsono. Dibeli dengan siapapun nama itu melekat. Oh, perawatannya Pak Dibio, tapi pemiliknya sekarang pun namanya nggak jatuh. Orang burung itu memang burung-burung kualitas. Ronggolawe itu burung pendos, tapi burung pertama kali adalah Pak Dibio. Dan nama itu nggak hilang. Ini yang saya tahu aja karena saya di TND ya. Tapi maaf di teman-teman yang lain saya kurang begitu tahu karena takut salah gitu kan. Banyak burung-burung yang kualitasnya hebat itu nggak dilupakan orang. Pemeliharanya siapa, pemiliknya siapa sekarang. Ya makanya kan di saat saya mau mengulas sesuatu tentang terujukan, misalnya terujukan itu mewah di lapangan, pas kebetulan ketemu dengan saya kan. Nah itu biasanya saya tanya-tanya dulu seluk-beluknya, terus asal muasalnya itu dari mana, dari siapa. Nah kadang itu juga saya kelupaan yang seperti itu. Nah waktu itu saya pernah ngupload seekor burung yang memang kerjanya bagi saya mantep luar biasa. Nah itu saya lupa nanya sama pemilik itu. Nah malah begitu beberapa hari kemudian saya baru tahu dari pemilik pertamanya. Mas, mantep ya? Iya. Tahu nggak itu burung dari siapa? Nah itulah jadi pengalaman buat saya, Makanya saya sekarang jadi pengalaman, jadi belajar dari kesalahan itu. Jadi di saat saya mau ngambil gambarnya si terujukan atau mau ngobrol-ngobrol itu,
sebelumnya saya tanya dulu sama pemiliknya, ini burung punya siapa, dari mana asalnya, ya kan? Riwayatnya lah. Nah, riwayatnya yang jelas riwayatnya. Karena burung-burung itu mahal, itu punya riwayat. Mau itu beli, mau itu barter, itu ada riwayatnya. Apakah itu piaraan dari awal atau dia miara setengah jadi. Itu sejarah burung itu. Kalau memang udah melegenda melekat. Contoh burung barangkali burung lakbet Kusumo, harga 1 miliar. Nggak dijual sampai sekarang di aircraft kan. Banyak. Karena itu kebanggaan buat dia. Berarti dari oblatan saya yang sebelumnya, Daren itu pernah mengulas tentang si Hammer punya Pade Yuda. Itu pernah saya ulas juga. Nah, kemungkinan berikutnya juga saya tetap mengulas yang seperti itu, ya kan? Jadi misalnya saya ketemu di lapangan, ada burung namanya ini, nah saya itu tanya. Jadi saya tetap menghargai dari pemilik pertama, ya kan? Ya, tapi itu kembali lagi kepada orang yang punya sekarang. Apakah dia mau membuka riwayatnya atau tidak, bahwa dia pengen. Kadang-kadang ada orang yang nggak mau membuka diri bahwa ini burung saya yang rawat, walaupun namanya udah berganti atau gimana. Tapi ada orang yang mau menceritakan sejarahnya, tidak melupakan siapa pemilik pertamanya, nggak masalah. Nah, tujuan saya dari awal seperti tanya tadi masalah perawatan, konsentrasi masalah pemeliharaan, penjinakan dan lain, itu hanya hal-hal yang dasar ya. Tujuan saya sebenarnya ke sana gitu loh. Jadi menghargai burung itu bukan sekedar pajang trofi, piala, hanya kebanggaan sesaat. Coba lihat, itu hanya ngombrok di sini kan. Cuma ngombrok di pojokan seperti ini, tidak ada harganya. Apa sih kebanggaannya? Tapi rasa persaudaraan, ilmu yang kita bagi, terus ramenya terucuk dengan booming seperti ini dan harga semakin naik, itu yang luar biasa buat saya. Kalau cuma piagam itu numpuk di situ akhirnya nggak kepake. Iya. Kayak seperti piagam mungkin udah saya lupa, nggak tahu. Walaupun saya nggak pernah main kemana-mana, barangkali cuma anniversary aja ya. Tapi kan intinya satu ya, Pak. Kita tetap menghargai dari sebuah perjuangan ya, gitu kan. Intinya niatan saya memang dari awal saya di PTI seperti Dirun tahu pertama kali kita bikin. Ini kan dulu Munas PTI di sini, gitu kan. Kenapa saya juga bersedia dan pada saat itu kita ke tempat bingung tempat, udah di tempat saya menyiapkan tempat, karena saya berpikir ya harus ada langkah jalan, harus ada berani kita berbuat gitu. Sampai sekarang saya di PTI itu ya konsentrasi saya bukan pribadi atau komunitas, tapi saya berpikirnya next ke depannya ini itu kan menjadi yang mungkin barangkali setahun 2 tahun saya udah nggak main terucukan, atau mungkin saya udah karena kesehatan saya udah nggak pernah muncul, tapi paling tidak saya udah terucukan, saya akan senang gitu. Oh, terucukan sekarang udah di mana-mana, orang lupa sama saya nggak ada masalah, tapi pada saat saya tulis apa yang saya tulis itu setidaknya dipakai, mudah-mudahan bermanfaat, itu aja. Tidak ada maksud saya mau menggurui, sok tahu dan enggak. Hanya siapa yang saya bisa, apa yang saya tahu itu saya bagi, itu aja. Intinya ya karena kecintaan Abah kepada terucukan, tujuannya ya memang udah kepenginan dari Abah sendiri itu kan. Pengen terucukan itu tetap naik ya. Tapi dengan kualitas. Iya, jadi naik itu dengan naik itu akhirnya menjadi salah satu contoh sekarang lakbet lah ya, yang booming harganya segitu sekarang hampir jatuh dan lombanya pun juga udah nggak begitu banyak, berkurang. Saya nggak mau terucukan yang kita perjuangkan seperti itu akhirnya nanti menjadi seperti itu. Gitu. Kayak yang kita sih nggak menyudutkan salah satu burung atau salah pengalaman kita, jangan sampai begitu. Karena melihat kenyataan di dunia nyata, di gantangan, di lapangan itu. Ya nasibnya jangan sampai lah nasibnya terucukan itu seperti kayak burung-burung lain yang kelasnya awalnya banyak, lama-lama hilang dan tidak ada harganya. Nah iya, benar. Jadi tujuannya apa? Ya mempertahankan terucukan, kalau bisa lebih ditingkatkan lagi dari segi harganya. Jadi untuk event yang kelasnya itu daerah, antar daerah, saya pikir harus ada standarisasinya, jadi ada kebanggaannya. Kalau untuk lakberan
bebas, karena itu yang melatih burung. Saya pun membawa burung-burung bahan untuk saya latih gitu loh. Tapi pada saatnya kita udah berani keluar dari anniversary di komunitas lain, kita harus coba nih bener nggak di settingan kita, rawatan kita selama ini. Itu karena kan suasana berbeda, ketemu musuh-musuh lawan-lawan atau burung-burung teman-teman yang lain. Disitulah ada adrenalin kita, waduh nih kurang ini. Ya, contohnya buat event regional aja itu nggak ada batasan poin, nggak ada apa. Semuanya di saat mereka membagikan brosur atau undangan itu cuma ada kelas, paling kelas misalnya terucuk A, B, itu nggak ada batasan ini dan itu, ya kan? Kadang-kadang kan ada pertanyaan ini gimana? Udah kita berpikiran kan kalau yang rasional itu udah pasti paham, udah pasti tahu ini terucukan cuman A sama B udah pasti lost point, ya kan? Jadi mereka juga taunya ya udah mempertahankan terucukan seperti itu caranya. Jadi nggak ada batasan poin. Mainnya lost point itu untuk event-event atau kelas-kelas regional, apalagi kelas nasional itu kan misalnya terucukan A, B, C atau D, E, F itu semuanya juga nggak ada batasan poin, nggak ada kelas batasan. Pokoknya mainnya kelas udah lost point. Ya yang mau dan yang berani datang ke situ ya udah gitu, ya kan? Makanya tujuannya Abah memberi instruksi untuk kedepannya terucukan itu untuk event-event anniversary atau event regional itu ada standarisasinya. Misalnya untuk anniversary sebuah komunitas itu seenggak-enggaknya ya ada loss point, batas poin, ya jangan terlalu banyak gitu ya Pak. Pokoknya jadi gini lah, kalau saya sih ngambilnya gini apa gampangnya. Jadi gini, soal batasan poin kelas berapa ya tergantung. Misalnya Jabodetabek, PSKJT, Bandung atau Jawa Barat, Korwil Jawa Barat, Jawa Tengah, itu mereka lah bikin kesepakatan. Gitu. Jadi saya tidak ikut campur. Jadi setiap Korwil aja ya, Pak? Ya, Korwil lah yang menentukan. Jadi kalau untuk tingkat anniversary kelas yang dimainkan ini. Jadi kesannya tuh kita udah semua komunitas, oh kalau ada anniversary burung itu yang kita mainin ini. Jadi ada peningkatan. Jadi gini, satu contoh pertandingan bulu tangkis All England. Itu kan gengsinya luar biasa. Iya. Jadi dari semanapun kalau orang juara, malah hadiahnya nggak besar. Tapi kalau juara All England itu melegenda. Begitu juga kalau anniversary misalnya, maaf nanti kalau anniversary TMG misalnya nih, karena saya dari TMG, jadi orang juara dari TMG itu jadi legenda. Orang juara di Banten itu jadi legenda. Itu yang saya mau. Jadi ada apa namanya event atau lomba yang benar-benar gengsinya lebih tinggi. Majalengka sering ada lomba, tapi orang kalau udah juara di Majalengka, burungnya itu udah juara nasional. Karena yang datang itu seluruh daerah. Orang yang main di Banten itu juara nasional, karena orang main di seluruh daerah. Jadi itulah maksud saya. Jadi kenapa saya pikir ke depan bukan sekarang. Sekarang oke, kita main di Lakberan, main ini, tapi ke depan yuk kita berpikir langkah ke depan. Jadi ada suatu event yang benar-benar menjadi gengsi semua terucukan. Misalnya contoh Piala Prambanan misalnya. Itu kalau orang udah juara di Prambanan itu udah jadi juara Indonesia, karena semua daerah datang ke Prambanan misalnya ya kan. Kayak dulu waktu pertama kali berdiri Munas PTI, nah itu kan diadakannya Munas PTI itu untuk menghadiri perdananya terucukan terjun di Piala DPR, event nasional, itu termasuk event nasional. Nah di situ kan main berapa kelas waktu itu ya. Jadi tiket 70, tiket 100 sama tiket 50, 3 kelas. 3 kelas. Cuman di situ nggak ada batasan poin. Jadi semuanya lost point. Nah, itu yang dapat juara di situ bagi daerah sendiri itu sebuah juara nasional. Nah, juara nasional udah wah, itu udah bener-bener wah. Seandainya orang tersebut misalnya main di kelas Lakberan atau di kelas Lakpresan atau anniversary, orang juga udah pada tahu, pasti itu udah tahu, karena oh ini yang pernah menang di DPR, oh ini yang pernah menang di sono. Nah menurut pemikiran apa seperti itulah contohnya. Nah untuk kedepannya terucukan itu
jangan terlalu banyak kelasnya untuk event anniversary atau event regional. Kalau regional dan nasional itu tergantung dari eventnya pribadi masing-masing ya Pak. Biasanya sih kalau untuk regional dan nasional itu terucukan itu udah pasti lost point semua. Itu EO lah yang ada. Itu EO. Tapi untuk kelas anniversary itu kan untuk ke jenjang yang lebih tinggi, untuk kita bersaing di terucukan, ya kan. Terucukannya aja yang bersaing, orangnya mah nggak usah bersaing, orang terucukannya aja. Itu untuk menentukan terucuk-terucuk yang berkualitas, yang berani tampil dan berani beruji nyali di event nasional atau regional. Itu diusahakan untuk anniversary itu jangan terlalu banyak kelasnya. Itu untuk pemikiran Abah ke depannya, bukan untuk saat ini ya. Buat teman-teman Terucuk Mania atau komunitas, ketua Korwil dan PTI sendiri, silakanlah dirundingkan, dirembukan itu dari PTI sendiri, terus koordinasi dengan ketua Korwil masing-masing, Korwil Jabar, Korwil Jateng, Korwil Jawa Timur ya kan, terus Banten, Jakarta, dikoordinasikan seperti itulah untuk event anniversary. Itu jangan terlalu banyak kelasnya. Soalnya itu untuk event anniversary itu untuk memilih dan mensortir burung-burung yang untuk maju ke depan di event regional dan nasional. Kalau untuk event latber atau latpres sih terserah yang punya wilayah masing-masing itu mau berapa kelas, mau satu hari full, dibagi-bagi batasan poinnya juga nggak masalah itu ya Pak. Kita memang buat melatih dan mencari bibit. Mencari bibit untuk mencari terucuk-terucuk, bahan-bahan terucuk yang bisa meramaikan terucukan, tetap meramaikan terucukan, mempertahankan terucukan. Soalnya gini juga, saya kenapa berpikirnya batasan poin, dalam arti kata batasan poin itu sedikit. Kalau batasan poinnya sedikit, animonya full hadiahnya semakin banyak. Daripada lomba di event semua kelas ada, terus seharian penuh, tapi akhirnya hadiahnya yang kita dapat jauh-jauh event cuma 100.000, 200.000. Gitu kan. Tapi kalau lombanya sedikit, kelasnya benar-benar gengsi dan full yang main itu benar-benar burung-burung kualitas, itu juga nggak berani macam-macam. Hadiahnya minimal di atas 500, itu sudah yang luar biasa. Apalagi anniversary ya Bah. Anniversary itu senggangganya mengundang keluarga komunitas dari luar daerah ya kan. Misalnya itu minimal full kok sekarang. Main terucukan lakberan aja di CMJ full terus. Nah ibaratnya datang ke anniversary jauh-jauh, misalnya dari Jawa ke Jakarta atau kemana, itu dari segi ongkos udah mahal ya Pak. Itu udah pasti butuh biaya gede ya kan. Seandainya datang menang dapat juara, seenggak-enggaknya ibaratnya orang datang ganteng kan, bukan cuman silaturahmi, tapi tetap pasti pengen menang. Prestasi yang pengen diraih. Prestasi yang pengen diraih, ya kan. Seandainya menang dapat juara 1, kalau hadiahnya cuman nggak seberapa ya mau gimana lagi ya kan, orang juga pasti lama-lama juga akan. Jadi kalau saya gitu berpikirnya, kalau dengan kelas yang sedikit tapi yang peminatnya banyak gitu kan, hadiahnya EO juga akan mikir gitu, hadiahnya pasti besar daripada banyak kelas dibagi dan acak-acakan. Ya kalau bisa misalnya gini, ini saya nggak tahu soal kelas-kelas nanti dulu. Misalnya main di 1.500 dibagi 3 kelas gak ada masalah. Iya kan? Untuk menampung misalnya mau beludak nih, bisa dibagi 3 kelas. Main yang di 2.000 atau 2.500 main di 3 kelas. Lost point main di 3 kelas. Nah, tinggal tergantung di harga aja. Misalnya lost point harga 100, 150, 200. Mereka berani main di mana. 1.500 juga gitu, bagi 3 kelas, main di 75, 70 atau 50, terserah mereka berani main di mana. Jadi bukannya kelasnya dibanyakin, tapi benar-benar dibatasin untuk event yang besar ya. Saya tidak lakberan ya, sekali lagi. Tetapi kualitas burung itu benar-benar terlihat nyata, full gantangan, hadiah yang kita dapat seimbang, burung kita punya nama, burung si Anu juara di sana, itu akan awet.
orang akan ingat terus. Itulah pemikiran saya. Jadi maaf teman-teman, kenapa saya nulis seperti itu, biar paham bahwa langkah ke depannya seperti itu. Keinginan apa? Keinginan saya. Jadi saya pribadi berpikirnya dari merawat burung yang benar, gitu kan, sampai bicara masalah ke depannya dengan tangan yang bagus supaya itu burung cucuk benar-benar terjaga. Nah, tetap dari misalnya dari 0 sampai mewah sampai wah. Di saat udah wah itu tetap wah terus ya, Pak. Ya. Kalaupun kita merawat burung terus kita jual, orang nggak akan lupa perawatannya si Abah Cak Angon. Dibeli sama siapapun masih jual Cak Angon punya Abah. Akan dibawa terus nama kita karena kita merawat benar. Udah pernah juara di sini dulu, sekarang dibeli sama sini jual ini. Itu nggak ada masalah. Gitu loh. Orang main bola ditransfer dari Chelsea ditransfer ke MU. Oh ini pemain MU tadi ditransfer, nggak ada masalah. Ya, harga semakin naik. Bener Gitu Pak. Semakin ditransfer orang berarti ini burung ini benar-benar dicari. Gitu loh. Ini pemikiran saya. Jadi jangan sampai teman-teman tuh, wah abang terlalu jauh kepikiran enggak. Itu niat aja. Niat. Persoalan nanti pengurus kalian nggak punya hak untuk menentukan ini. Itu semua serahkan pada Korwil, pada ketua komunitas dan rekan-rekan yang lain. Nah, tujuannya DRN membuat konten ini hanya untuk klarifikasi, hanya ingin membantu Abah, mengeluarkan unek-uneknya Abah, biar orang lebih paham, orang lebih banyak yang tahu apa yang diinginkan Abah untuk kemajuan terucukan, bukan keinginan Abah sendiri untuk pribadi Abah sendiri, tapi untuk kemajuan terucukan, bukannya buat siapa-siapa. Jadi maunya Abah itu tetap support dengan terucukan, ya kan? Seperti apa dan bagaimana caranya itu Abah tetap menjunjung tinggi, maunya mengeluarkan apa yang itu dibela-belain lah ya, Pak. Iya, jadi saya ginilah selama saya masih punya waktu, punya tenaga, masih punya pemikiran, saya tetap berpikir tentang rekan-rekan terucukan, dunia terucukan. Entah saya nanti di PTI atau di PTI gitu kan. Misalnya saya kan kepengurusan PTI itu hanya 2 tahun, nanti saya juga di PTI bukan pengurus inti, hanya sebagai penasehat di organisasi, tidak mempunyai keputusan apapun. Nanti PTI akan muncul generasi-generasi baru, saya berharapnya. Saya masih di PTI atau tidak gitu. Ya saya berharap masih bisa berpikir tentang terucukan untuk teman-teman itu aja. Masih bisa membagi pikiran, membagi pengetahuan dan sumbang saran lah. Itu aja harapan saya. Saya nggak berpikir saya burung saya rawat saya juara. Saya nggak punya waktu karena nggak punya tenaga. Buat gantang aja teman-teman sendiri, tadi sendiri suruh naikin om gitu. Iya. Karena memang senang aja kumpul teman-teman, itu aja. Pokoknya cukup sekian dulu dari DRN. Lain waktu kalau seandainya ada sesuatu yang mungkin agak genting lagi atau agak penting lagi, mungkin DRN akan kupas tuntas lagi dengan Abah Buswana. Semoga sehat selalu buat Abah Buswana. Amin. Sampai terucukan tembus di Press Cup yang ke-6 ya. Moga-moga. Jadi saya juga masih tetap akan nulis di media, dalam arti kata di sosial media di PTI ya, barangkali karena di PTI akan nulis nanti apapun bentuknya, karena memang saya cuma bisa nulis, saya tidak bisa bikin konten, video burung saya yang nggak pernah saya videoin karena saya nggak bisa bikin video, bisanya cuma nulis. Ya itulah yang saya akan tulis nanti, yang saya bagikan. Ya buat teman-teman, andai kata ada yang tersinggung, saya minta maaf karena tidak ada niatan itu memojokkan apapun. Niatan saya bahwa yuk mari kita angkat terucuk yang benar, rawat yang benar, saing terucuk yang benar, seperti itu aja. Mau rumahan, mau jadi lomba, mau jadi apapun, yang penting ya itu dunia terucuk adalah dunia kita semua. Iya. Oke, terima kasih sekian dulu dari DRN Terucukan Channel. Salam sehat buat Abah Buswana dan salam Ropel Mania Nusantara PTI. Mantap, jos. Kasih semuanya.